Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemudian wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, amin. Mari kita berfellowship sebentar. Boleh kasih tos kanan kirinya, kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita siap menyembah Tuhan bersama-sama, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu ya Tuhan, buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami mulai ibadah kami ya Tuhan di sore hari ini Tuhan. Kami mengurapi setiap kami ya Tuhan yang datangi menyembah-Mu ya Tuhan, karena Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Karena kalau Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Kau Raja segala Raja ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengurapi ya Tuhan para jemaat-jemaat-Mu yang datang ya Tuhan. Diurapi lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Yang datang dengan segala penyakit kiranya yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Yang berada Tuhan, Kau berikan kelegaan ya Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa-Mu ya Tuhan terjadi mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, akhir-akhir ini ya Tuhan, kami mau terus katakan ya Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam segala kondisi kami ya Tuhan, kami tetap syukur ya Tuhan. Kau Allah yang sangat baik Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dan segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan hadapan-Mu membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Bapak Ibu bisa lanjut kembali dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi
menyembahmu lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan. Cikarana bayarana 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 Cikarana bayarana bayarana bara 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 Cikarana bayarana 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 bayarana. Engkau yang mengurapi, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menjamah Yesus, Engkau yang mengurapi
tempat maha tinggi. Kau raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan
bagi namamu. Mari jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita punya raja segala raja, amin. Yang percaya punya raja yang dahsyat, boleh katakan
2026 kita bakal diberkati berlimpah-limpah, katakan yeah. Kita percaya umat-umat Tuhan yang diberkati, amin. Siapa yang percaya kalau kita diberkati, Tuhan boleh lambaikan tangannya. Dan terus lambaikan tangannya, kita angkat tangan kita. Kita angkat kepala kita semuanya. Katakan, aku diberkati. Ayo semuanya, diberkati. Kita gimana lagu ini? Alasanku untuk menyediakan aku
Bapak Ibu sebelum duduk tos kanan kirinya katakan kamu pasti diberkati. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun di tengah goncangan yang ada pada hari ini Tuhan, kami hanya memiliki harapan kepadamu ya Tuhan. Kami punya sumber pengharapan hanya padamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yes, Lord. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Ku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berbintang, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Yang pegang kuasa, yang selalu bekerja, meski mata ku tak melihat.
berkenan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dengan setiap kami yang mengangkat pujian penyembahan ya Tuhan. Dalam segala kerendahan hati, kami memohon Engkau berkenan bersama-sama dengan kami hadir di tempat ini. Karenanya lawatilah kami dengan firman-Mu. Tabur isi hati pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati ini hati yang mendengar dan penurut akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti ketika kami menyimak sungguh-sungguh, dan kami boleh taat dalam segenap kehidupan kami akan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karenanya Tuhan, berfirman-Lah. Kami segenap umat-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang terkasih. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema besar, yaitu isi. Dan hari ini belajar dari Rasul Petrus dengan panggilan Tuhan Yesus atasnya. Kita buka dulu Yohanes 18 ayat 15 sampai 18. Yohanes 18 ayat 15 sampai 18. Yohanes 18 ayat 15 sampai 18 saya akan baca bagi kita bersama-sama. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid-murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca masih panjang lagi ceritanya, silakan baca. Itu bagian awal dari penyangkalan Petrus terhadap Tuhan ketika Tuhan ditangkap dan orang mulai bertanya, "Kamu bukannya pengikut orang itu?" Nah, silakan slide yang berikutnya. Nah, Bapak yang terkasih, cerita ini ada muncul dalam keempat Injil kanonik. Ya, yang tadi kita baca Yohanes 18 ayat 15 sampai 18, ada cerita yang sama di Markus 14, kemudian Matius 26, di Lukas pasal 22. Nah, penyangkalan Petrus ini sebanyak 3 kali dinubuatkan dalam Markus pasal 14. Dinubuatkan juga di Matius 26, dinubuatkan juga di Lukas pasal 22. Tetapi menarik, Injil Yohanes tidak punya nubuat ini. Yesus tidak dicatat dalam Injil Yohanes menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkali Yesus sebanyak 3 kali tadi. Nah, kalau saya mengajar mata kuliah tafsir di kampus saya, biasanya kalau dalam satu perikop di salah satu Injil kanonik, Injil yang ada dalam kanon Perjanjian Baru, ada cerita yang serupa di Injil-Injil yang lain, maka saya biasanya meminta mahasiswa-mahasiswa saya untuk baca keempatnya. Kenapa? Karena sebetulnya kejadiannya satu, tapi penceritanya ada 4 orang. Ini sama seperti misalnya sebuah cerita terjadi di sebuah kejadian, sebuah event terjadi di Indonesia. Misalnya waktu Tamrin dibom, misalnya waktu yang lalu. Maka kemudian datanglah wartawan dari berbagai media, kemudian masing-masing menceritakan apa yang terjadi, masing-masing mewawancara saksi-saksi mata. Sehingga kemudian kejadian yang satu diceritakan dari 4 perspektif yang berbeda, 4 pendekatan yang berbeda, 4 penceritaan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, keempat Injil juga demikian. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ketika dia cerita tentang yang sama, maka kita mesti baca semuanya. Kenapa? Supaya kita dapat gambaran yang lengkap tentang cerita itu.
Mengapa? Karena ada 4 mata yang melihat. Dan ketika kita baca 4-empatnya, kita akan dapat gambaran yang lengkap sekali. Dan kita pasti diberkati ketika kita membaca keempat-empatnya. Nah, karenanya, slide berikutnya, kita lihat dulu kehidupan singkat Petrus. Slide berikutnya. Yang pertama, Petrus dan kawan-kawan dipanggil oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Dan ini sekali lagi juga tercantumkan dalam keempat Injil dalam Alkitab kita. Disebut biasanya Injil-Injil kanonik. Sementara Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptik. Kenapa sinoptik? Dari kata sun dan optalos, pandangan yang sama. Karena Matius, Markus, Lukas bercerita secara kronologis, urutan waktu. Sementara Yohanes tidak. Sehingga kemudian ketiganya disebut sinoptik. Nah, kita lihat bahwa dalam keempat Injil di situ diceritakan bagaimana Tuhan memanggil Petrus dan kawan-kawan jadi penjala manusia. Slide berikutnya. Nah, kalau kita misalnya cuma lihat versi Matius atau versi Markus, kita dapat cerita yang pendek. Nah, cerita yang pendek ini bisa berisiko kalau kita hanya baca satu saja. Di mana risikonya? Saya ingat ketika saya baru-baru mulai bertobat tahun 1991 begitu ya, dan saya ikut berbagai macam peribadahan di beragam gereja, walaupun fokusnya di GBI karena saya bertobatnya di GBI. Tapi saya dengar banyak orang, termasuk waktu itu Ortodoks mulai bangkit begitu. Saya masuk STT Jakarta tahun 94 dan kemudian saya diajak ketemuan oleh teman-teman beberapa yang aktif di Ortodoks juga. Nah, juga ke kelompok-kelompok yang lain, Injili dan seterusnya. Nah, sebagian mereka mengajarkan bahwa Tuhan mengadakan random pick waktu memilih para rasul untuk menjadi penjala manusia. Maka diceritakan Tuhan berjalan ke di pinggir pantai, kemudian lihat Petrus, Andreas, lo berdua ikut gua. Ikut. Kemudian pergi lagi ke tempat yang lain, lihat Yohanes, Yakobus, lo berdua ikut gua. Random pick begitu. Seakan-akan Tuhan main random pick saja. Ini kacau yang seperti ini. Semakin saya mendalami Alkitab dan mendalami teologi, ini makin kacau. Mengapa makin kacau? Karena Tuhan tidak mungkin random. Yang random itu biasanya kita, ya kan? Seberapa banyak di antara kita yang hidup itu penuh perencanaan. Dan seberapa banyak ketika kita merencanakan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, kita lakukan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ada di sini yang begitu? Pokoknya gue berencana A, B, C, D, E, terus gue ngikutin A, B, C, D, E. Kebanyakan kita tidak hidup dengan rencana, dengan perencanaan. Ada yang dari 20 tahun lalu berencana, 20 tahun kemudian akan seperti ini? Ada? Gak ada kan? Gak ada. Kalaupun kita berencana, realitasnya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Seingat sekali waktu saya baru bertobat tahun 91, saya baca buku karya David Yonggi Cho. Terus di salah satu bukunya, walaupun kemudian dia sempat jatuh gitu ya terkait keuangan segala macam dan akhirnya dipecat dari gerejanya, Yoido, digantikan oleh orang lain. Tetapi di salah satu bukunya dia bilang begini, rencanakan masa depanmu. Apa yang kau inginkan terjadi dalam kehidupanmu, gumuli bersama Tuhan, catat apa yang kau inginkan terjadi, dan cek dalam perjalanan kehidupanmu apakah yang engkau inginkan, engkau rencanakan untuk terjadi betul-betul terwujud. Saya ingat sekali saya baca itu 91 atau 92, berarti sudah sekitar 34 tahun yang lalu. Dan waktu saya bertobat 91 itu, saya ingat sekali salah satu yang saya inginkan pada waktu itu, saya baru kelas 1 naik kelas 2. Yang saya inginkan adalah saya sekolah teologi setinggi-tingginya. Setelah saya lulus tahun 99 itu gak kepikiran. Saya pelayanan kemana-mana, penjara, Tangerang 2 kali seminggu, sampai ke penjara Salemba, Cipinang, Paledang, Bogor, sampai ke Nusa Kambangan. Saya pelayanan Street Children Ministry, ke panti jompo, ke panti asuhan, bahkan ke panti mantan Napol G30 SPKI. Saya pelayanan ke sana. Sampai kakak perempuan saya bilang begini, lu fokus dong pelayanan. Kalau pelayanan ke orang susah semua begini, lu nanti kayak apa hidup lu? Susah terus. Itu kakak saya, nasihat kakak saya seperti itu. Dan kemudian setelah 2008 saya lulus S2,
2009 kemudian saya kuliah ke Jerman, 2015 saya lulus dari Jerman pulang ke Indonesia. Saya ingat sekali kemudian, teringat lagi kemudian tahun 91, 92 saya pernah berdoa, saya ingin sekolah teologi setinggi-tinggi. Nah Bapak yang terkasih, poinnya apa? Poinnya adalah Allah bukan Allah yang random. Bukan sama sekali. Allah adalah Allah yang berencana. Mesti katakan amin. Allah itu Allah yang berencana. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Dia sudah punya perencanaan ke depan, termasuk menciptakan kita. Bahkan ketika Dia menciptakan kita, ketika kita diberi kehendak bebas, Dia juga sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Tapi Dia tidak terlibat dalam kejatuhan itu, tapi dalam kemahatauannya Dia tahu manusia akan jatuh, maka kemudian Dia siapkan berbagai macam hal, plan B, plan C, dan seterusnya, termasuk mengutus anaknya yang tunggal jadi manusia. Maka Dia jadi manusia itu bukan kecelakaan. Dia jadi manusia bukan dadakan, bukan emergensi, bukan darurat, bukan sama sekali. Maka ketika kita melihat ini, Dia bukan random melihat Petrus, Andreas terus main ambil random pick seperti itu, tidak. Termasuk juga ketika Dia memanggil kita semua di sini, bukan random pick, bukan random pick. Ini yang mesti kita camkan betul-betul. Nah persoalan ketika kita baca Matius dan Markus yang ceritanya pendek, banyak orang bilang Allah memilih sesuka hatinya. Rabu minggu lalu saya memimpin Bible study di GKI Pulau Mas tentang Abraham. Dari Kejadian pasal 12 1-4 saya katakan Allah memilih Abraham juga bukan random pick. Bukan. Bayangkan seorang Abraham keluarlah dari rumah sana keluargamu. Dia yang seorang bangsawan, saudagar kaya raya, mau meninggalkan keluarganya pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Kebanyakan kita akan menolak panggilan Tuhan yang seperti itu. Ya kan? Kebanyakan kita akan menolak. Siapa yang bersedia ditarik keluar dari zona nyaman, masuk dalam zona ketidakpastian sama sekali. Tapi Allah justru ahlinya dalam hal itu. Allah ahlinya dalam membawa kita dalam zona ketidakpastian, supaya kita tahu hanya Allah yang pasti. Supaya kita tahu hanya Allah yang pasti. Tadi waktu kita nyanyi Aku diberkati, kita harus hati-hati, berkatnya nggak boleh materi. Amin. Duniawi kalau berkatnya materi. Duniawi. Jangan cari Allah kalau mau cari berkat duniawi. Jangan cari Allah kalau mau cari berkat materi. Tanggung amat. Koruptor 371 triliun, bayar setengah triliun saja bisa dapat setengah masa hukuman, bisa lebih. Bisa 1/10 dari masa hukuman, sisanya menikmati 370,5 triliun kan? Kalau mau mencari berkat materi, salah alamat kalau carinya Tuhan. Justru ketika kita cari Tuhan, kita bisa seperti Abraham, ditarik keluar dari zona kenyamanan, masuk dalam zona ketidakpastian, supaya kita tahu hanya Dia yang pasti. Katakan amin. Supaya kita tahu hanya Dia yang pasti, dan hanya Dia, di dalam Dia kita bisa bergantung sepenuhnya. Kami ngalami setiap saat. Bapak sudah tahu cerita tentang anak perempuan saya. Hari Jumat kemarin kami ada MCU di STFT Jakarta. Saya dan istri, saya minta sama panitia, istri saya boleh ya, tapi Bapak harus tanggung sendiri, yang tanggung cuma Bapak. Ya nggak apa-apa, saya bayar buat istri saya, karena saya ingin juga supaya istri saya sama dengan saya. Saya bayar. Kami cek, tahu-tahu begitu dicek, tensi istri saya 217. Padahal nggak ada gejala apapun. Dokter bilang, ibu merokok ya? Boro-boro merokok. Ibu minum alkohol? Nggak, boro-boro minum alkohol. Itu saya beli banyak kan kalau keluar negeri, jadi pajangan di lemari. Nggak pernah diminum begitu. Ibu jantung berdebar-debar? Enggak. Sakit kepala? Enggak. Pusing? Enggak. Semua yang ditanya dokter, nggak ada sama sekali. Nggak ada indikator bahwa istri saya hipertensi. Bayangkan. Terus kemudian ketika MCU, dokter bilang, Bu, kalau ibu periksa ini di rumah sakit itu udah disuruh masuk UGD. Bahkan langsung pasang infus. Dengar begitu, langsung alert. Saya bawa cepat-cepat istri saya ke Karolus, kemudian masuk emergensi, dan kemudian betul di infus.
Dan ternyata turunnya lama sekali. Baru pulang tadi, 2 hari nginap di rumah sakit. Zona nyaman? Tidak. Kepastian? Tidak. Tapi kemudian saya berkata sama istri saya, syukur kita tahu sekarang. Karena high risk sekali 217, bisa stroke. Dan saya katakan, puji Tuhan, kita tahu lebih awal dengan MJ ini tadi. Nah, Bapak yang terkasih, ini yang mesti kita tekankan. Seringkali yang terjadi justru Tuhan angkat kita dari zona kenyamanan, tarik keluar ke dalam zona ketidakpastian, supaya kita tahu yang pasti betul-betul yang bisa diandalkan hanya Tuhan. Amin. Ini harus jadi pegangan kita. Harus jadi pegangan kita. Dan saya berulang-ulang mengalaminya. Waktu anak saya baru sembuh dari sakitnya di Jerman, kemudian kami mau pulang, saya bertanya, Tuhan, saya pulang ke Indonesia atau stay di Jerman, Tuhan? Saya minta tanda, Tuhan kasih tanda-tandanya. Oh, berarti saya pulang. Saya pulang, nyampe di Jakarta nggak langsung punya pekerjaan. 3 bulan nganggur. Tapi baru 3 hari pertama masuk Jakarta, Indonesia, anak saya langsung sakit lagi seperti di Jerman. 1 bulan anak saya di rumah sakit. Dan anehnya tiap tahun 2015, 16, 17, 18 masuk rumah sakit terus. Zona ketidakpastian. Bukan sekedar tidak nyaman, bahkan tidak pasti. Supaya kita bergantung pada Dia yang pasti. Maka kemudian ketika kita lihat narasi Lukas, jelas sekali ketika kita lihat Lukas dan kemudian versi Yohanes, Tuhan gak random pick, gak ngambil begitu saja secara acak. Tidak sama sekali. Slide berikutnya. Sekarang kita lihat versi Yohanes. Ternyata Yohanes 1:35-37 berkata bahwa Petrus dan Andreas awalnya murid-murid Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes selesai membaptis banyak orang, ya, dia berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat dan berilah dirimu dibaptis dalam baptisan pertobatan. Datang orang berbondong-bondong, termasuk ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Terus mereka diserukan, diteriaki oleh Yohanes Baptis, engkau harus menghasilkan buah pertobatan. Kemudian prajurit-prajurit datang, prajurit bertanya, kami mesti bagaimana? Yohanes Baptis bilang apa? Cukupkan dirimu dengan gajimu. Jangan memeras, jangan merampas. Tahun lalu saya diminta khotbah ayat itu persis. Di Kopassus di jantung. Teksnya prajurit bertanya kepada Yohanes, kami mesti berbuat apa? Yohanes Baptis berkata, jangan memeras, jangan merampas, cukupkan gajimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan gajimu, dengan apa yang ada padamu. Dalam perjalanan menuju Cijantung, saya bergumul, Tuhan, saya khotbahin gak dikhotbahin? Karena yang ngomong ke Yohanes Pembaptis prajurit-prajurit. Sekarang saya khotbah di depan Kopassus nih. Kopassus loh, bukan Satpol PP. Kopassus. Saya mesti khotbahin gak ini? Awalnya saya pikir saya gak usah khotbahin bagian ini lah ya. Saya lunak saja khotbahnya. Tapi di hati dalam perjalanan nyetir mobil, di hati ada kesaksian, khotbahkan saja. Ya udah, saya nyampe di mimbar, saya khotbahkan betul-betul. Yang datang itu lebih dari setengahnya prajurit, Kopassus pula. Ada 3 jenderal di situ. Ketua majelisnya pun jenderal. Saya cuek saja, saya khotbah sambil deg-degan. Gue dicegat gak pulang dia. Sampai dicegat pulang kan repot juga gitu. Tapi ternyata saya pulang aman saja gitu. Saya pulang aman, nyampe rumah. Kalau sampai rumah, sektum majelisnya japri saya. Dia bilang ini, Pak Pendeta, terima kasih khotbah hari ini. Jenderal Sintong Panjaitan tadi japri saya, senang sekali dengan khotbah Bapak. Dan dia mau undang Bapak di acara keluarganya. Wah, di situ menjadi kekuatan buat saya apa? Khotbah saya nggak akan saya reduksi. Kalau perlu makin keras. Kalau perlu makin keras, nggak akan saya reduksi. Nggak akan saya khotbah buat hahahi. Nggak akan. Kalau ibu bapak mau dengar khotbah yang hahahi, mending undang Mongol ke sini. Ya kan? Undang Mongol ke sini, kita hahahi bersama. Tapi masuk surga, kagak. Kalau cuma cari orang yang buat hahahi itu ngomongin bukan surga. Bukan. Itu afirmasi saya. Tuhan terima kasih. Saya dapat afirmasi. Saya gak akan reduksi lagi. Saya gak akan. Bahkan makin keras. Dan tanggal
11 Januari tahun ini, saya khotbah di depan beliau dan keluarga besar beliau. Di Kopassus pula diadakan. Dan tetap dengan kerasnya saya sampaikan khotbah saya. Kemarin minggu, 2 minggu yang lalu, saya khotbah di satu gereja yang karismatik yang sangat besar. Di bawah itu sekitar berapa ya, 600-an orang, di atas lagi sekitar 600, 700, 1.300, jadi buat 1.300 yang hadir di ibadah jam 7, jam 9, jam 11, jam 9-nya yang merayakannya. Saya khotbah begini 3 kali hari kemarin. Saya khotbah begini, saya sampaikan ke Bapak sekarang. Kalau penghasilanmu asal dari penghasilan yang tak halal, penghasilan yang kotor, jangan berikan persembahan ke gereja. Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian kau jadikan rumah sarang penyamun. Coba begitu. Apa yang terjadi? Cuma bilang amin. Bapak berani bilang amin. Amin harus begitu. Saya khotbah seperti itu. Dan itu menguatkan saya betul-betul. Gak diundang lagi masa bodoh. Hanya gara-gara gak diundang lagi saya reduksi kebenaran firman Tuhan. Gak mau saya. Gak mau sama sekali. Pak, Bapak ngelawan arus. Harus berani ngelawan arus. Harus berani, apalagi kalau arusnya jahat. Kalau arusnya mematikan, harus dilawan justru arus yang seperti itu. Nah, kembali ke sini Bapak yang terkasih. Ternyata ketika dia berseru, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam baptisan pertobatan, di antaranya ada Andreas dan Petrus. Dan sebagian yang kemudian mendengar berita Yohanes Baptis dan dibaptis jadi murid Yohanes Baptis. Nah, kemudian Tuhan dibaptis terakhir menurut Injil. Dan ketika kemudian Yohanes Baptis melihat Tuhan, dia bilang apa? Akulah yang seharusnya kau baptis, bukan aku baptis engkau. Tuhan bilang apa? Biarlah itu engkau lakukan, karena itu semua untuk menggenapi kehendak Allah. Maksudnya apa? Misi Allah. Maka kemudian ketika dia selesai membaptis, kemudian dia berseru, lihatlah anak domba Allah yang membasuh dosa segenap umat manusia. Dan dia gak cuma ngomong sekali, 2 kali, beberapa kali dia sebut seperti itu. Dan Andreas mendengar, kemudian dia ikut Tuhan. Terus dia bilang, Tuhan di manakah kau tinggal? Tuhan bilang, mari ikut aku. Dan kemudian dia kembali, dia bilang kepada Petrus, aku menemukan Mesias, mari. Dia bawa Petrus ketemu Tuhan. Dan sejak itu Petrus jadi rasul nomor 1. Coba kalau Andreas gak bawa Petrus, mungkin cerita Petrus berbeda. Kalau Andreas gak bawa Petrus, mungkin ceritanya berbeda. Tapi ibu bapak perhatikan, Andreas perkenalkan Petrus kepada Tuhan. Kemudian Petrus jadi nomor 1. Andreas tidak merasa disikut, tidak merasa ditelikung, tidak merasa disaingi, tidak merasa dijatuhkan, tidak merasa tidak dihargai. Kalau Andreas orang Indonesia rata, Andreas bilang, Petrus, kan gue yang bawa lu kenal Tuhan, gue jadi lu yang nomor 1, lu minggir dong. Kalau orang Indonesia kan banyak yang begitu kan, yang kerdil-kerdil. Nah, kalau kita dipakai Tuhan jadi Andreas yang melalui kehidupan kita banyak Petrus muncul, justru harus bersyukur. Amin. Misalnya nih pemain keyboard bawa orang, kemudian pemain keyboardnya justru yang baru yang dipakai, makin naik, saking naiknya ngiringin tompi misalnya. Salah satu dulu yang saya undang main keyboard di gereja saya pengiring tompi. Drummer saya dulu Jimmy Manopo. Dan gak ada masalah mereka ketika ada orang-orang muda mereka angkat, gak ada masalah. Kemudian salah satu pemain bass saya sering masuk TV, main di TVRI, SCTV, segala macam. Dan saya lihat di antara mereka mau loh ngangkat orang-orang lain. Bahkan di dunia sekuler. Nah Bapak yang terkasih, kalau lewat kita, Tuhan pakai kita jadi Andreas. Ada banyak Petrus lewat kehidupan kita diangkat Tuhan. Kita justru harus bersyukur. Ada 3 mantan mahasiswa saya. Kurang lebih ceritanya begitu. Waktu kami ke Manila 24 sampai 29 Januari tahun ini, saya menjadi sekretaris yayasan yang menaungi satu STT. Dan kemudian saya bawa mereka untuk ke Asia Pacific Theological Seminary di Baguio City.
Kemudian saya ketemu dengan dekan bagian akademik, kami mau bikin MOU. Nah, waktu kami lagi dengerin Profesor Dr. Wolfgang Vonde, salah seorang teolog Pentakosta yang lagi naik daun di dunia sekarang, saya dengerin dia, tiba-tiba dari belakang saya, kayaknya saya kenal dari potongan rambut. Kayaknya gue kenal dia, tapi saya ragu gitu. Saya ragu takut salah orang, karena saya beberapa kali salah orang. Saya pikir ini ternyata orang lain dan muka saya malu gitu. Saya pernah nepok orang, hey, waktu saya masih kuliah tahun 98. Hey, lagi demo di YLBHI itu di jalan di Penogoro. Saya tepok kencang begitu, dia pakai kentek, dia nengok begini. Saya bilang, lu lagi ngapain? Gue lagi demo di depan YLBHI bareng teman-temannya dari UI. Saya waktu itu sudah tingkat 4. Terus saya tanya, lu kuliah di mana? UI. Tahun berapa sekarang? Kata berapa? 3. Wah, beda tahun, bukan temen gua berarti. Udah keburu malu gitu kan, main tepok kenceng-kenceng begitu, ternyata salah orang. Tapi supaya saya jaga malu, saya yaudah ya selamat demo ya, saya jalan cepet-cepet begitu. Pernah satu kali lagi saya nepok teman saya perempuan, teman SMA. Saya tepok begitu, apa sih gitu. Terus saya iseng mau tarik tasnya bercanda gitu, yakin jabret gitu. Nah, sejak beberapa kali kejadian saya nggak mau lagi kenal so dekat, padahal nggak tahu apa-apa, alias SKSD Pak. Yang tahu istilah ini berarti sejaman kita, angkatan babe gue berarti. Nah, waktu saya lihat ini kayak teman saya nih, tapi saya nggak berani gitu. Saya kenal, saya nggak berani. Tapi setelah acara selesai, dia datang ke sini bilang, Pak Sikor. Terus saya langsung dipeluk, dicium sama dia. Dan ternyata dia adalah mantan mahasiswa S3 saya di STT Jakarta. Waktu saya kaprodi S3 di sana, saya memberikan surat ultimatum, waktumu tinggal setahun. Kalau nggak sampai setahun selesai, kamu di demo. Dan saya hubungi sampai istrinya, saya telepon, tolong dong kamu dukung suamimu supaya S3-nya selesai. Kalau nggak berisiko nih gini-gini, dia bisa di DO dan seterusnya. Tapi ternyata kesibukan dan berbagai macam membuatnya nggak bisa menuntaskan kuliahnya. Akhirnya dengan berat hati sebagai kaprodi S3, saya keluarkan surat pernyataan DO. Nah, setelah di DO, dia pindah ke STT Battle Indonesia. Selesailah doktornya di sana. Setelah 1 tahun kembali ke STT dia. Ternyata kemudian dia dipanggil mengajar ke APTS tadi, Asia Pacific Theological Seminary di Baguio City, Filipina. Waktu ketemu dia dan dia peluk saya katakan, I am really proud of you. I am really proud of you. Dan saya senang sekali dengan kejadian yang dia alami. Kegagalan pertama tidak membuat dia ambruk. Dan ketika dia berhasil sampai ngajar di Filipina, saya tidak merasa tersaingi. Saya berkata, I am really proud of you. Terus kemudian ketika ketemu dengan dekannya, saya berkata, I am really proud of him. I am really proud of him. He was my student. Saya bilang seperti itu. Yang kedua, ada satu mahasiswa S2 harusnya saya membimbing dia, tapi belum memulai bimbingan tesis, keluarlah SK pemecatan karena sudah plagiarisme 3 kali. Di kampus kami, kalau sekali ketahuan kena SP1, 2 SP3, ketiga dipecat. Jadi dipecat. Dan dia bilang, sorry Pak Sikor, saya nggak tahu, di kampus saya ini bukan plagiarisme. Tapi kan kamu udah dikasih tahu, jawab iya, tapi saya nggak pikir ini salah. Ya sudah, kalau begitu anggaplah ini lesson to learn. Kemudian dia melamar ke S2 UI, diterima, lulus. Kemudian melamar ke salah satu IAKF dan dapat jadi dosen dan pegawai negeri. Kemudian dia melamar ke beasiswa LPDP, dia dapat dan sekarang dia ada di Seoul, Korea Selatan. Kalau nggak salah tahun ini atau tahun depan dia akan lulus. Dari sebuah kegagalan, bayangkan. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa bimbingan saya juga S3 di STT Jakarta. Kemudian telepon saya, Pak Sigor, saya mau diskusi, mau konsul dulu. Kenapa? Saya dapat tawaran bekerja di United Evangelical Mission di Wuppertal, Jerman. Terus ngobrol, awalnya saya bilang sebaiknya jangan. Karena kan komitmen kamu jadi dosen. Terus ngobrol 45 menit itu kurang lebih saya ngobrol sama dia. Akhirnya saya katakan, oke, kalau itu decision kamu silakan dan pergilah. Dan kami masih komunikasi sampai sekarang. Saya katakan sama dia seorang perempuan. Saya katakan saya bangga sekali sama kamu. Itu baru 3 dari cukup banyak contoh yang lain di mana kemudian mantan mahasiswa saya kemudian berkarir demikian, Tuhan angkat dan Tuhan angkat dan Tuhan angkat. Dan saya nggak merasa saya disaingi, justru saya bangga sekali
Kalau mahasiswa saya bisa naik seperti itu, maka kita harus berdoa. Tuhan, jadikan hidupku berkah, supaya melalui hidupku ada Petrus-Petrus yang akan Kau lahirkan melalui aku. Kita murid di sini, kalau ada adik-adik nanti yang mau diajak, jangan merasa kemudian tersaingi. Jangan pernah merasa tersaingi oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Justru Tuhan ingin kita dipakai dengan cara-cara seperti itu. Slide berikutnya. Versi Lukas. Ini tambahan versi berikutnya ketika Petrus dipanggil. Tuhan sedang berkhotbah, datang banyak orang di pesisir pantai, dan karena begitu banyak orang, ada perahu Simon, dan Tuhan naik ke perahu Simon supaya dari situ angin pagi yang membawa dari danau ke pantai, membawa suara Tuhan didengar lebih banyak orang. Maka dia pinjam perahu Simon, dan setelah dia pinjam, Tuhan tidak membiarkan dirinya berhutang. Karena dia sudah meminjam perahu Simon, dia membayarnya. Caranya apa? Dia berkata, Simon, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Markus 6 ayat 3 berkata bahwa Yesus adalah tukang kayu. Paralelnya di Matius, Yesus anak tukang kayu. Karena bapaknya Yusuf dan Yesus adalah tukang kayu. Maka waktu Yesus berkata, tebarkan jalamu di tempat yang dalam, Petrus itu nelayan. Dan bukan orang miskin, tidak terpelajari ya, tapi bukan orang miskin. Dia bahkan menengah atas karena pemilik kapal penangkapan ikan. Artinya, by profession, Petrus itu lebih ahli dalam hal menangkap ikan dibandingkan Yesus. Secara profesi, Yesus tukang kayu, dia mungkin bisa buat kapal dari kayu. Tapi bagaimana menangkap ikan, Petrus lebih ahli. Tapi perhatikan, Petrus bilang begini, Guru, Rabi, semalam-malaman kami menangkap ikan, tidak dapat satu ekor pun. Itu suara ahlinya. Tapi nggak berhenti di situ. Petrus bilang apa? Namun karena engkau yang memerintahkannya, engkau. Berarti dengan kata lain, Petrus mengenal Yesus melampaui profesi Yesus sendiri. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika dia lakukan itu, banyak ikan besar-besar tertangkap, jalannya bahkan sampai koyak. Nah setelah itu, apa yang terjadi? Petrus tersungkur. Dia tahu siapa Yesus berdasarkan berita sebelumnya dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia. Makanya waktu berjumpa dengan Tuhan di pantai, dia panggil Rabi. Bukan sekedar Yesus, dia panggil Rabi. Dan kemudian dia tahu ini Rabi berotoritas. Makanya dikatakan, karena engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya juga. Dan ketika dia lakukan, terwujud, dia jadi lihat, oh ini bukan Rabi biasa, Rabi yang berotoritas. Sekarang siapa yang berkuasa memerintahkan ikan untuk datang, sementara semalam-malaman tidak dapat ikan? Berarti kemudian Petrus melihat pernyataan kemuliaan kemesiasan Yesus. Dan yang terjadi apa? Dia tersungkur. Dan dia berkata, Guru, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Ini yang mesti saya underline, Bapak yang terkasih. Kehadiran Tuhan yang sejati harus menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa. Maka kita yang melayani di sini, pengkhotbah, WL, singers, pemain musik, semua imam di mimbar ini harus betul-betul merindukan hadirat Allah yang sejati. Supaya apa? Ketika kita sungguh-sungguh merindukan hadirat Allah yang sejati, umat yang datang dijamah oleh hadirat Allah yang wujudnya tersungkur dan menyadari dia berdosa di hadapan Tuhan. Nah, ibadah karismatik tidak boleh sekedar lompat-lompat begini. Nggak boleh. Ibadah karismatik nggak boleh sekedar lompat-lompat begini. Gereja kita hanya lampu begini, tapi Sungai Yordan di Roxy lampunya lebih terang-terang. Sampai jidat saya mengkilat. Di sebagian gereja yang lain ada lampu kuning, merah, hijau gitu. Kayak lampu merah kan, lampu lalu lintas. Menyala sini panjang lebar. Lalu ketika saya khotbah di gereja karismatik yang cukup besar, tadi saya khotbah tiba-tiba, dari sini lagi, ada smoke gitu.
ada smoke. Saya kadang-kadang mikir, kenapa ya gereja karismatik suka pakai yang kayak begituan? Asap itu terus jadi berasap. Kayaknya mereka ngebayanginnya bait Allah gitu pada zaman Nabi Yesaya kan. Bait Allah ketika Yesaya datang, awan kemuliaan, Shekinah glory memenuhi ruangan itu, berasap begitu. Terus ini seakan-akan menggambarkan itu. Lebih konyol lagi, ada yang taruh tabut ilahi, tabut Allah di depan gerejanya di sini. Ngapain yang boten-boten begitu? Bapak tahu, tabut perjanjian yang sejati. Kalau kau nggak layak, kau pegang, kau mati. Tabut Allah yang sejati. Di kemah pertemuan, kemudian di bait Allah. Kalau kita nggak layak, imam besar nggak layak, mati. Kan yang boleh masuk ruang Maha Kudus cuma imam besar kan, sekali setahun pula, dan diikat di sini, ditali di sini. Kenapa? Kalau kemudian dia tidak layak, dia pegang, dia beribadah di situ, dia mati, bisa ditarik keluar. Tuh sekarang orang bikin mainan-mainan kurang kerjaan begitu. Apa gunanya itu smoke? Jangan sampai begitu. Jangan sampai itu menggantikan kehadiran Allah yang sejati. Jangan sampai itu menggantikan kehadiran Allah yang sejati. Maka sekali lagi semua yang lainnya di sini harus betul-betul merindukan kehadiran Allah yang sejati. Lalu apa yang sejati? Tidak bisa kita ukur, tapi bisa kita lihat dari akibatnya. Waktu Nabi Yesaya masuk dalam bait Allah, kemudian hadirat Allah begitu kuat, dia berkata begini, celakalah aku, sebab aku najis bibir. Binasalah aku, sebab aku najis bibir. Sekarang saya mau tanya, Bapak datang ke sini merasa kau berdosa tidak? Menyadari tidak dosa-dosamu? Kalau tidak, ada yang salah. Apalagi kalau sekedar happy-happy datang ke gereja, lompat-lompat begini, pokoknya happy gitu. Ini sebetulnya karakteristik diskotik yang dibawa ke gereja. Ini karakteristik diskotik yang dibawa ke gereja dengan lampu takut, terus rock. Namanya itu hadirat ilahi. Hadirat ilahi kapan? Ini. Ketika Petrus betul-betul menyadari siapa orang yang di depannya, dia tersungkur sampai berkata, ampuni aku, engkau membuat aku menyadari aku orang yang berdosa. Dan ini yang harus kita betul-betul hidupi. Miliki kegentaran itu ketika kita datang beribadah. Miliki kegentaran itu ketika kita melayani Tuhan. Bukan kemudian gini, KPK-nya berapa ya? Bukan itu. KPK-nya kira-kira berapa ya? Bukan itu. 100, 200, 300, jangan nilai dari situ. Amin? Jangan nilai dari situ. Sebab kalau kau nilai dari situ, sudah lunas dibayar. Allah tidak berhutang apa-apa lagi padamu. Camkan ini baik-baik. Kalau itu yang kita hidup sebagai pelayan Tuhan, sudah lunas dibayar. Sudah lunas dibayar. Allah tidak akan lagi berperkara denganmu. Tapi kalau kau terima berapa saja diberikan dengan ungkapan syukur, engkau mempiutangi Tuhan. Engkau mempiutangi Tuhan. Bahkan kalau engkau diberkati Tuhan, Pak Gembala, saya kasih PK khusus hari ini. Sebagian pemusik saya datang ke saya di gereja saya. Ibu Gembala, bulan ini saya lagi dapat berkat besar. Bulan ini jangan dikasih PK. Terus saya bilang, ya udah kalau bulan depan di luar ada berkat besar, bilang kami kembalikan lagi PK-nya, kami bayar. Dan kemudian bulan depan dia jujur bilang, bulan ini saya nggak dapat pekerjaan di luar besar. Oh ya udah, nggak apa-apa, kami bayarkan. Bahkan misalnya ada pemusik yang bilang, boleh nggak pinjam uang? Kenapa begini? Oh, udah, istri saya nanya, boleh nggak? Ya udah, kasih saja. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hadirat Allah yang sejati harus membuat kita menyadari siapa Dia dan siapa kita. Itu yang benar. Siapa Dia dan siapa kita. Itu yang sejati. Nah, ketika Petrus bilang begitu, maka Yesus justru tidak mengusir Petrus.
Maka di Matius misalnya dikatakan Deuteropizomu kai poiezohumas alieis antropon. Alieis antropon, penjala manusia. Datang kepadaku dan aku jadikan kamu penjala manusia. Tapi Lukas 5 ayat 10 lebih keras pernyataan Tuhan dibandingkan Matius 4 ayat 19. Lukas 5 ayat 10 berkata, "Mefobu, jangan gentar." Gentar di sini seperti seorang pengemis yang gemetaran. Karena pengemis pada waktu itu adalah posisi terendah manusia pada waktu itu. Penguasa akan prajurit datang bisa menendangi sesuka hatinya tanpa apapun risiko. Sejak sekarang, mefoku apotunun, sejak sekarang, anthropus eze zogron, engkau akan menangkap manusia. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ketika hadirat Tuhan nyata, kita kemudian tertunduk menyadari siapa kita berdosa di hadapan Tuhan, betul-betul menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. At that moment baru Tuhan pakai kita. At that moment, di momen itu, ketika saya menyadari betul-betul saya siapa di hadapan Tuhan, baru di situ Tuhan panggil kita. Tapi kalau masih lagak kita selangit, gua hebat, suara gua merdu, khotbah gua bagus, gua disukai orang, kalau gua khotbah banyak ketawa, enggak, belum dipakai Tuhan. Enggak, belum dipakai Tuhan. Belum dipakai. Mungkin kalau dipakai oleh dirimu sendiri, bahkan mungkin oleh iblis. Apalagi kalau kita hamba Tuhan, ternama, disukai banyak orang, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kita bisa mencuri kemuliaan. Pendeta-pendeta yang, "Pak, khotbahnya luar biasa, tangan luar biasa, sampai goyang-goyang." Hati-hati, yang begitu bisa bikin kesombongan. Pendeta-pendeta dipuji-puji begitu nih, dari sini, dari sini. Terus jalannya dari bawah, ini jalannya. Karena ini udah naik ke atas begitu. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, engkau akan menangkap manusia. Slide berikutnya. Zogron dari zogerio artinya menangkap, gabungan dari zoos, hidup, dan agreuo, menangkap, mengambil. Ini seperti dalam perang, ketika yang dilawan kalah, kita bawa tawanan perang, tapi tidak kita bunuh. Maka menangkap ikan untuk digoreng, untuk dimakan. Tapi menangkap manusia justru untuk diberikan hidup. Untuk yang ditangkap diberikan hidup. Berarti penangkapnya memberi hidup kepada yang ditangkap. Maka kita semua sekalian, kita dipanggil jadi penjala-penjala manusia. Berarti kita dipanggil memberi hidup. Memberi hidup. Memberi hidup. Suami memberi hidup kepada istri. Istri memberi hidup kepada suami. Dimulai di rumah. Kalau di rumah tidak bisa, mustahil di luar bisa. Kalau di rumah tidak bisa, di luar itu kepalsuan. Kalau di rumah tidak bisa, di luar itu kepalsuan. Camkan ini baik-baik. Maka di rumah dimulainya. Slide berikutnya. Ketika tadi kita memulai tentang Yesus yang bernubuat bahwa Petrus akan menyangkali Yesus dan kemudian Petrus menyangkali Yesus, maka Markus 14 ayat 29 Petrus bilang begini, biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak. Bahkan Matius 26 ayat 33 berkata tambahannya, sekali-kali tidak. Gila ya Rasul Petrus ya. Bluffingnya luar biasa. Biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak. Sekali-kali tidak. Bayangkan, berarti naruh diri di atas orang-orang lain. Naruh diri paling hebat dibandingkan orang-orang lain. Tapi kemudian Tuhan justru bernubuat bahwa Petrus akan menyangkali Tuhan sebelum ayam berkokok, menyangkali sebanyak 3 kali. Tetapi Petrus menegaskan kembali dia tidak akan menyangkali Yesus. Markus 14 ayat 31 dikatakan dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata. Ditambahin lebih bersungguh-sungguh. Bahkan kemudian di Lukas 20 ayat 33 Petrus bilang begini, Tuhan, masuk penjara pun aku bersedia.
Mati bersama-sama denganmu pun aku bersedia. Wah, ini gilanya luar biasa. Bluffing, lebay. Bapak, kalau berdoa, jangan lebay. Jangan lebay. Apa adanya saja, setulus hatimu. Jangan kemudian membangun kesan, persepsi engkau sangat rohani, sangat dekat dengan Tuhan. Jangan. Jangan sama sekali. Jangan bilang, saya dengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan. Kayak Tuhan CS-nya dia gitu. Kayak lo dengerin mak lo ngomong aja kagak, dengerin Tuhan. Mak lo ngomong aja lo gak dengerin, kok dengerin Tuhan. Gimana ceritanya coba? Ya kan? Slide berikutnya. Ini bahasa penyangkalan, gaya bahasa penyangkalan. Semakin keras menyangkali, semakin jadi kebenaran. Dan ini watak Petrus yang meledak-ledak, tidak mau menerima perkataan Yesus sebagai kebenaran, tapi memiliki kebenarannya sendiri. Dan arogansinya menular. Slide berikutnya. Nubuat Yesus, Petrus menyangkali Yesus 3 kali, kemudian tergenapi. Dia menyangkali tadi di teks awal kita di depan budak perempuan, di depan budak lain, bahkan dia bersumpah. Yang terakhir kali bahkan dikatakan di depan banyak orang, dia mengutuki. Kata natematizo, mengutuki secara intensif, dan bahkan bersumpah. Kata natematizo, to swear. Padahal Tuhan bilang, jangan bersumpah atas langit, atas bumi. Katakan ya, bilang ya. Katakan tidak, bilang tidak. Tuhan bilang, selebihnya berasal dari iblis. Tuhan ingin kita jujur dengan perkataan kita. Tapi Petrus di sini justru terbalik. Dan ketika dia bilang, aku tidak akan menyangkalimu, masuk penjara rela, mati pun rela. Budak perempuan bilang, kamu kan pengikut dia. Enggak. Sampai sumpah serapah. Menyedihkan sekali. Dan kemudian penyangkalannya ditutup dengan ayam berkokok. Slide berikutnya. Ayam berkokok, banyak orang paham seperti ayam, memang ayam. Padahal itu bukan, itu bahasa figuratif. Bukan ada ayam, bukan. Itu tengah malam, gak ada ayam berkokok tengah malam, kecuali ayamnya strip. Kecuali ayam yang lain lagi, itu lain lagi. Ayam berkokok tengah malam itu gak ada. Jadi ayam berkokok ini sebetulnya bahasa figuratif. Ini bicara apa? Pembagian waktu jaga dimulai jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 6 pagi. Dibagi 4. Maka ayam berkokok 2 kali, berarti sebelum jam 12 malam Petrus menyangkali 3 kali. Nama alatnya trompet yang disebut dengan galinium. Disebut pada waktu itu ayam berkokok, dianggap seperti itu, diberi nama kokro kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tapi itu sebenarnya trompet prajurit Romawi untuk menandakan waktu. Oh jam 9, oh jam 12 malam, dan seterusnya. Maka Yesus mau bilang begini, sebelum tengah malam engkau menyangkali aku 3 kali. Ini kan kisahnya di Yerusalem. Yerusalem dijajah oleh orang-orang Romawi. Dan mereka sudah terbiasa dengan tradisi prajurit-prajurit Romawi, tradisi militer prajurit Romawi. Bahkan Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus masuk ke Yerusalem dengan apa? Keledai. Yesus itu ngeledek orang-orang Romawi sebetulnya. Mengapa? Karena kalau jenderal, panglima, pangeran, raja menang perang, masuk ke Kolosium di kota Roma, itu dengan beriring-iringan, dengan kavaleri, dengan segala macamnya, dengan kereta kudanya dan seterusnya, ribuan prajurit ikut iring masuk Kolosium. Yesus masuk Yerusalem dengan keledai. Yesus ngeledek orang-orang Romawi saat itu. Sehingga sebetulnya orang-orang Yerusalem ngerti sekali militerisme pada waktu itu. Maka dengan kata lain, Tuhan Yesus mau bilang, sebelum tengah malam engkau menyangkali aku 3 kali. Slide berikutnya. Nah ketika ayam berkokok, trompet dinyalakan, Petrus menyadari bahwa Tuhan telah berbuat, dia akan menyangkali 3 kali. Petrus menangis. Tapi tangisan ini baru tangisan pertobatan awal. Tangisan penyesalan. Setelahnya dia malah kembali jadi penjala ikan, malah ngajak teman-temannya kembali penjala ikan. Dan puncak pertobatannya adalah ketika Yesus sendiri mendatangi Petrus. Tuhan berkata, Petrus, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku?
Kemudian Petrus bilang, Tuhan kau tahu segala sesuatu, kau tahu aku mengasihimu. Petrus, Tuhan nanya lagi 2 kali, apakah kau mengasihi aku? Petrus jawab lagi, kau tahu Tuhan aku mengasihimu. Kali ketiga Tuhan tanya, Petrus apakah kau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan kau tahu segala sesuatu, kau tahu aku mengasihimu. Bahasa Indonesianya cuma begitu saja, tapi dalam bahasa Yunani jadi menarik sekali. Mahasiswa S2 saya di STP Jakarta nulis tesis bahkan tentang perikop ini. Yang pertama, Tuhan berkata aku mengasihimu, Tuhan pakai agapao. Petrus menjawabnya bukan agapao tapi phileo. Kali kedua Tuhan tanya lagi dengan agapao. Kali kedua Petrus jawab dengan phileo. Kali ketiga Tuhan gak tanya agapao, Tuhan tanya phileo. Petrus, apakah engkau phileo padaku? Petrus bilang, aku phileo padamu. Lalu bedanya apa? Agapao ketika Tuhan tanya, yang pertama Tuhan mau bertanya gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku seperti aku mengasihimu, dengan kasih ilahi yang penuh pengorbanan dan seterusnya. Petrus yang baru menyadari dia sudah menyangkali Tuhan dan menangisi kesalahannya, dia bilang, Tuhan aku gak bisa mengasihimu seperti engkau mengasihi aku. Aku hanya bisa mengasihimu dengan kasih seorang teman. Kali kedua Tuhan nanya, apakah kau bisa mengasihi aku seperti aku mengasihi engkau? Kasih pengorbanan, kasih ilahi. Petrus bilang kali kedua, Tuhan kau tahu aku gak bisa seperti itu. Aku baru nyangkali kau 3 kali. Aku gak bisa mengasihimu dengan seperti engkau mengasihi aku, gak bisa. Kali ketiga Tuhan tanya, oke, kalau kau gak bisa mengasihi aku dengan kasih seperti aku mengasihimu, bisakah kau mengasihi aku sebagai seorang sahabat? Petrus menangis dan dia berkata, aku bisa mengasihimu dengan kasih seorang sahabat. Cuma itu yang bisa aku berikan. Dan disitulah titik pertobatan dan panggilan Petrus. Dan Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Petrus menyangkali Tuhan 3 kali. Tapi Tuhan tidak menghakimi, apalagi menghukum Petrus. Tuhan tidak fokus pada kelemahan Petrus. Tuhan fokus pada potensi yang Petrus miliki. Dan kemudian Petrus diangkat. Pertanyaan 3 kali. Memulihkan penyangkalan 3 kali. Tuhan memulihkan Petrus sebelum Tuhan panggil untuk mengembalakan domba-dombanya. Tuhan tidak minta yang lebih dari kita. Tuhan minta cuma apa yang ada pada kita. Persoalannya adalah apa yang ada pada kita. Seberapa banyak, seberapa sedikit pun yang ada pada kita. Mau gak kita berikan semuanya? Atau masih banyak yang kita pegang, kita tebel erat-erat dan kita sisakan buat kita. Petrus tidak punya banyak, tapi pada waktu itu ketika dia hanya bisa, aku cuma bisa mengasihimu dengan keadaanku sekarang. Dan Tuhan terima itu, bahkan Tuhan lihat potensi Petrus dan Tuhan pakai Petrus. Begitu juga dengan kita. Dia tidak butuh banyak, tapi seberapa yang ada pada kita. Maukah kita berikan semuanya kepada Tuhan? Amin. Mari kita bangkit. Saya ingin mengajak kita untuk bernyanyi seperti yang kali ini, bukan dengan barang. Pada saat kita menyanyikan refnya, aku telah mati dan tinggalkan. Berikan semuanya pada Tuhan. Nyatakan aku ingin berikan semuanya kepada Tuhan. Tidak berapa banyak yang ku miliki, tapi semua ingin ku berikan. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas perak,
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau jadilah padaku seperti yang kau jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita renungkan firman Tuhan sejenak, satu menit saja. Tuhan tidak minta yang tinggi dari kita. Tuhan tidak minta yang terlalu tinggi. Tuhan hanya meminta apa yang ada pada kita untuk kita berikan, persembahkan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan meminta untuk segala-galanya diberikan kepada Tuhan. Maukah engkau memberikan segala-galanya dalam hidupmu bagi Tuhan? Maukah kau memberikan segala-galanya dalam hidupmu bagi Tuhan? Ketika Petrus dalam perjumpaan pertama dengan Tuhan tersungkur dan berkata, "Pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa." Kesadaran itu belum kesadaran yang puncak, bukan kesadaran yang lengkap. Dalam proses berikutnya dia masih menyangkali Tuhan 3 kali. Yang sebelumnya dia penuh dengan sosok yang meledak-ledak, bahkan bluffing. Dan Tuhan membentuknya untuk tiba pada realisasi bahwa dia menyadari siapa dia sesungguhnya. Dia menyadari dia sosok yang begitu lemah, menyangkali Tuhan 3 kali. Bahkan ketika Tuhan challenge untuk mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi dia tidak mampu. Dia tidak lagi bluffing. Topeng di wajahnya dia copot betul-betul. Dia bukan lagi sosok yang penuh dengan gertak sambal, kesombongan, bluffing, merasa orang yang paling hebat. Ketika di awal dia berkata, "Pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa." Di ujungnya, sebelum kemudian Tuhan minta menggembalakan domba-domba Tuhan, di situ dia menyadari siapa dia sesungguhnya. Dia ternyata begitu rendah. Tapi Tuhan tidak melihat kelemahan kegagalannya. Tuhan lihat potensinya. Tuhan lihat potensi kita. Tuhan tidak lihat kegagalan kelemahan kita. Tuhan tidak lihat itu semua. Tuhan tidak lihat betapa engkau lemah, betapa engkau tak berdaya secara ekonomi dan lain-lain. Tapi kini di sini yang Tuhan mau lihat, apakah seberapapun yang ada padamu mau kau persembahkan untuk Tuhan. Seberapapun yang ada padamu, maukah kau persembahkan semuanya kepada Tuhan? Jikalau ada yang mau persembahkan seberapapun sedikitnya, tapi semuanya mau kau persembahkan kepada Tuhan, angkat tangan kananmu dan hambamu ini akan berdoa.
Haleluya. Hamba melihat ada beberapa tangan kanan yang diangkat Tuhan. Mereka menyadari mereka tak punya seberapa. Seperti di ujung perjumpaan Tuhan dengan Petrus. Petrus menyadari dia tidak punya banyak. Tidak sebanyak seperti dia gerak sambal sebelumnya, bluffing sebelumnya. Bahwa masuk penjara mau, mati pun bagi Tuhan mau. Ternyata di hadapan budak perempuan pun dia takut. Dia menyadari sekarang dia bukan siapa-siapa. Dia begitu lemah. Bahkan dia tidak mampu lagi berkata, "Aku akan mengasihimu, mati bagimu pun aku mau." Dia cuma bisa berkata, "Aku cuma bisa mengasihimu sebagai seorang sahabat." Tapi cuma itu yang dia miliki. Aku cuma bisa mengasihimu sebagai seorang teman. Aku tidak bisa lagi membuang. Dan dia berikan semua. Dan karenanya Tuhan lihat potensinya. Maka Tuhan katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Engkau yang mengangkat tangan kananmu. Engkau melihat siapa dirimu di hadapan Tuhan. Jangan lihat siapa dirimu menurut ukuran dunia, menurut cara pandang dunia. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan melihat engkau. Kau tidak lihat kelemahan kegagalan dirimu. Tuhan lihat potensi-potensi yang Tuhan bisa pakai dalam dirimu. Engkau yang mengangkat tangan sungguh-sungguh. Engkau yang mengangkat tangan kanan sungguh-sungguh. Ingatlah pada hari ini. Engkau berkata kepada Tuhan, "Seberapa yang kumiliki tidak banyak Tuhan, tapi ku mau berikan kepadamu semuanya Tuhan. Aku berikan semuanya kepadamu Tuhan." Katakan itu sungguh-sungguh. Katakan itu sungguh-sungguh. Kau yang tidak angkat tangan kananmu, beritakan kepada Tuhan, "Ajari aku Tuhan mengenali diriku seperti kau mengenali aku. Ajari aku Tuhan melihat aku seperti kau melihat aku Tuhan." Kembali kau yang angkat tangan kanan sungguh-sungguh. Ingat hari ini. Ingat hari ini. Ingat hari ini. Kau menyatakan akan memberikan semuanya, segala-galanya kepada Tuhan. Jangan pernah engkau menyangkali apa yang kau telah sampaikan kepada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan kanan mereka. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau pakai mereka dalam misi ilahi, dalam misimu, dalam penempatanmu, dalam panggilanmu. Mereka mau berikan segala-galanya bagimu. Mereka mau berikan segala-galanya bagimu. Segala-galanya, tiada yang tersisa. Tiada yang tersisa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan teguhkan pada saatnya tiba, ketika Tuhan katakan, "Aku meminta segala-galanya, berikanlah, jangan tahan lagi, berikanlah." Dan sampai akhir hidupmu, engkau akan dipakai Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan kanan Bapak semua. Mari kita berdoa. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, semua kami memiliki roh pertobatan pada sore hari. Menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Betul-betul orang-orang berdosa. Bukan kami menyadari siapa kami di hadapan Sang Pencipta kami. Yang tanpa Engkau, kami cuma seonggok daging yang berbau busuk. Tapi kemuliaan-Mu yang Kau taruh dalam diri kami, membuat kami menjadi bencana kemuliaan-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih atas penyampaian firman Tuhan yang Bapak Pendeta Asyik bersertamu. Terus berkati Bapak. Kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberi, kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa. Terima kasih.
kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang Kau berikan oleh hamba-Mu ya Tuhan terhadap setiap kami ya Tuhan. Ajar kami lebih lagi ya Tuhan untuk mengenal-Mu, mengasihi-Mu ya Bapa. Dan di bawahnya kami Kau berikan yang terbaik daripada kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi, diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Biar persembahan Tuhan dapat memperluas kerajaan ya Tuhan, sehingga nama-Mu yang semakin dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih, mari jemaat lagi siap memberikan persembahan, kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu dan berkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, pengasihi setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu betapa di setiap langkahku. Haleluya. Dan kita akan membacakan pengumuman pada minggu ini. Berikut akan saya sampaikan pengumuman. Sebelumnya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Asiko Setangga. Terima kasih pada semuanya Tuhannya dan berkati. Seperti biasa ibadah youth dan teens setiap hari Sabtu jam 5 sore. Untuk tempatnya akan diinfokan dan dikonfirmasi lebih lagi di grup youth dan teens. Bagi Bapak Ibu, kakak-kakak anak youth yang belum join, bisa join juga. Tapi bisa hubungin kepada kakak-kakak yang di belakang ya. Nanti bisa daftar ke sana. Nah, untuk yang pengumuman ketiga, untuk mengingatkan kembali bagi jemaat yang sudah menerima kartu keluarga jemaat agar mengumpulkan kartu keluarga jemaatnya ke Pak Johanis atau Pak Ais dan Ibu Rode. Oke, bagi yang nomor 4, bagi jemaat yang belum menerima KKJ dapat menghubungi Pak Ais dan Bu Rode. Nanti akan dibantu pendaftarannya. Oke, untuk terus yang kelima, kita akan juga ibadah pada minggu depan di tempat ini kembali jam 4 sore. Sekian pengumuman pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
kita sama-sama berdoa. Doa yang diberikan Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan hati kita untuk memegang Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Saya percaya dan terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari ini.